muslimat, silakan duduk. Langsung saja tanpa membuang waktu kepada guru kami, guru kita semua, Pangersa Al-Habib Sayyid Maulana Saleh Al-Jufri, dipersilahkan alaihi wa yatafadhal masyhura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli athwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, dan tidak lupa juga yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir dalam kesempatan ini, baik sipil, militer ataupun Polri, para mustami'in wal mustami'at, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, rahimakumullah. Semoga kita semuanya hadir di tempat ini tercatat menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Amin ya rabb. Dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kejayaan dan kebahagiaan, kenikmatan dan keselamatan dalam hidup kita di dunia ini sampai dengan akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang yang beriman, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menjadi orang-orang yang Islam. Ini merupakan modal dasar, modal yang pokok bagi kita untuk bisa menggapai kejayaan, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia ini sampai dengan akhirat nanti. Jamaah yang mulia, tidak ada satu manusia pun hidup di alam semesta ini, dari negeri manapun, dari bangsa manapun, warna kulit apapun, kecuali mereka menginginkan bahagia, mencita-citakan tentram, mencita-citakan selamat, mencita-citakan nikmat, mencita-citakan jaya. Tidak ada terkecuali dari semua manusia. Namun di dalam menggapai cita-cita mereka, manusia kebanyakan berjalan dan berpikir dengan pendapatnya masing-masing, sehingga mereka tersesat di dalam mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan yang mereka cita-citakan. Justru bisa sebaliknya, apa yang dia inginkan ternyata yang dia tempuh jalannya salah, ternyata mendapatkan yang sebaliknya. Malapetaka, kenistaan, kehinaan, ya, dan bahaya yang sangat dalam, baik di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Wa iyadzubillah. Namun alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita Islam, Allah berikan kita iman, Allah jadikan kita umat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah gamblang memberikan jalan kepada kita untuk menempuh apa yang dicita-citakan oleh setiap manusia ini. Banyak di antara manusia yang mengejar kejayaannya dengan harta benda, sehingga hari-harinya menumpuk harta, menghabiskan waktu dan pikirannya
bagaimana mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya, tidak peduli itu halal atau haram, tidak peduli itu mendolimi orang ataupun menyakitkan hati orang atau mencelakakan orang. Dia tidak peduli dan buta itu semuanya, karena yang dia pikirkan adalah harta akan bisa mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau harta itu merupakan ukuran kejayaan manusia, maka yang paling jaya di dunia ini adalah Qarun yang memiliki harta yang besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai contoh kepada manusia bahwa apa yang telah ditempuh dan diraih oleh Qarun itu tidaklah merupakan ukuran kejayaan. Akhirnya karena Qarun dengan hartanya tidak taat kepada Allah dan dia menjadi manusia yang durhaka kepada Allah, bangga dengan kekayaan yang dia, mana kekayaannya Qarun. Yang diceritakan dalam Al-Quran bahwa kunci-kunci kekayaannya Qarun yang di dalamnya ada kunci emas, ada gudang emas, ada gudang berlian, ada gudang kendaraan, ada gudang makanan. Kalau kunci-kunci gudangnya ini dikumpulkan, maka 9 orang yang kuat-kuat tidak mampu mengangkat kuncinya gudangnya. Ya, pada Qarun itu hidup di zamannya Samson. Dan Samson itu orang yang kuat. Allah Musa dan semisalnya orang-orang yang kuat, Allah ceritakan orang yang kuat-kuat 9 orang di zaman itu tidak mampu mengangkat kunci gudang kekayaannya Qarun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hinakan Qarun dengan kekayaannya karena dia tidak taat kepada Allah. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kejayaan dan kebahagiaan itu dengan kekuasaan. Ya, Allah contohkan Fir'aun. Ya, Fir'aun memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang tidak ada zaman setelah tahun Masehi, dari kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam sampai nanti akhir zaman, tidak ada orang yang memiliki kekuasaan yang lebih hebat dari kekuasaannya Fir'aun. Fir'aun itu menjadi raja 400 tahun. Dan raja memiliki kekuasaan yang tidak terpisah-pisah. Kalau zaman sekarang ini kekuasaannya terpisah-pisah. Ada yang namanya eksekutif, melaksanakan dari apa yang menjadi mandat daripada MPR, itulah yang namanya presiden. Ada yang namanya legislatif, dan badan MPR dan DPR yang membuat undang-undang. Ada yang namanya yudikatif, sebagai penegak hukum, dibagi-bagi kekuasaan. Ya, tapi kalau namanya raja atau Fir'aun itu, apa yang menjadi ucapannya adalah undang-undangnya. Apa yang jadi ucapannya adalah merupakan undang-undang. Jika dia menginginkan membuat undang-undang, tidak perlu mengundang DPR. Jika dia ingin mengangkat polisi atau kepala polisi, tidak perlu diadakan persidangan di Komisi 3. Ya. Semua apa yang diucapkan itulah menjadi undang-undang. Ketika Fir'aun mendapatkan berita dari tukang sihirnya ataupun dukunnya bahwa akan ada putra Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya, putra dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya, maka Fir'aun langsung membuat undang-undang untuk mensensus semua balita yang ada di keturunan Bani Israel dan mensensus semua wanita-wanita yang hamil di Bani Israel untuk dicatat. Kemudian bayi-bayi balita dari Bani Israel yang laki-laki wajib dibunuh. Maka seluruh tentaranya menyebar dan membawa dari bayi-bayi ini secara paksa dan disembelih semua bayi-bayi laki-laki. Karena dia takut kalau nanti muncul dia besar akan menjatuhkan kekuasaannya. Dan ibu-ibu dari keturunan Bani Israel yang hamil, ketika dia lahir laki-laki maka diambil dan dibunuh itu bayinya. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah turunkan Nabi Allah Musa alaihissalam yang lahir di zaman itu, yang lahir di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, wahai ibu Musa, jika kamu tidak takut, maka peliharalah anakmu itu di rumahmu, maka aku akan selamatkan. Tapi jika kamu takut,
maka masukkan anakmu dalam tabut dan buanglah anakmu itu dalam sungai Nil. Buang anakmu ke sungai Nil. Nanti saya akan kembalikan anakmu pada pangkuan kembali. Ya, ibunya Musa akhirnya takut ya memelihara Nabi Musa di rumahnya. Dibuanglah Nabi Musa, dimasukkan dalam tabut. Subhanallah, tabutnya Nabi Musa mestinya ikut mengalir daripada aliran sungai Nil yang besar tersebut, justru dia balik. Dia kembali menuju kerajaannya Fir'aun, menentang arus dan menuju ke kerajaannya Fir'aun. Dan akhirnya diambillah tabut tersebut oleh dayang yang ada di dalam situ, dan diambil dan dikasihkan kepada istrinya Fir'aun. Ketika dibuka, ternyata seorang bayi yang laki-laki yang lucu dari keturunan Bani Israel. Nabi Allah Musa alaihissalam dibawalah ke kerajaan. Ketika dibawa ke kerajaan, Musa dilihat oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ya inilah Bani Israel, putra Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaanku. Bunuh ini bayi. Bunuh ini bayi. Maka istrinya Fir'aun mengatakan, wahai suamiku, ini bayi tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Maka peliharalah bayi ini di pangkuan kita. Dari ucapan istrinya, Fir'aun dulu hatinya, dan akhirnya Nabi Allah Musa dipelihara di kerajaannya Fir'aun. Ya, subhanallah, Allah kuasa. Yang ditakutkan Fir'aun sampai membunuh ribuan bayi, ternyata bayi yang ditakutkan tadi berada di pangkuannya Fir'aun sendiri, dan dia sendiri yang membesarkan. Ya, ibunya Nabi Musa akhirnya dibikin sayembara, siapa yang bisa menyusui bayi ini akan mendapatkan gaji besar dan hidup di tengah kerajaan menjadi keluarganya Fir'aun. Maka tidak ada yang bisa menyusui bayi ini kecuali ibunya Musa sendiri. Nabi Allah Musa tidak mau menyusui ASI yang lain. Setelah datang ibunya Nabi Allah Musa, barulah Nabi Musa alaihissalam mau menyusui. Dari taatnya Nabi Allah, ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk membuang bayinya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan akan kembali, akhirnya ya bisa menyusui bayinya di rumahnya Fir'aun dengan gaji yang besar dan hidup dalam kemewahan. Ini berkat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara ibu-ibu yang menyusui bayinya dapat gaji besar? Hah? Ibunya Nabi Allah Musa, Masya Allah, karena taat kepada Allah, menyusui bayinya sendiri, hidup di kerajaannya Fir'aun dengan gaji besar. Ya, sampai akhirnya Nabi Allah Musa besar. Ya, dan jatuhlah akhirnya Fir'aun di tangan Nabi Allah Musa alaihissalam, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Fir'aun jatuh, ya, Fir'aun jatuh dan menjadi manusia yang dihinakan oleh Allah dengan kekayaannya yang sangat besar, dengan kekuasaannya selama 400 tahun, tidak pernah merasa sakit disebutkan, tidak pernah pilek, tidak pernah stroke, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah kolesterol, tidak pernah darah tinggi, tidak pernah asam urat. Itu Fir'aun 400 tahun. Maka dia merasakan bahwa Rasulullah, dasar utama dari agama Allah Subhanahu wa taala Islam merupakan kunci jalannya kejayaan, kunci jalannya kebahagiaan, kunci jalannya ketentraman hidup di dunia ini sampai dengan akhirat nanti. Jamaah yang mulia, kita bisa bayangkan kenapa Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Apa rahasia dari la ilaha illallah? Apabila diucapkan oleh manusia, janji Nabi Muhammad, orang itu akan berjaya, bahagia dunia sampai dengan akhirat. Jamaah yang mulia, orang yang betul-betul memahami hakikat kalimat la ilaha illallah, maka
hatinya tidak ada sandaran, hatinya tidak ada harapan, hatinya tidak ada gantungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah artinya adalah ada dua kalimat. Di sana ada nafi dan di sana ada isbat. Yang pertama nafi, la ilaha, dinafikan semua ilah. Apa makna ilah? Makna ilah adalah gantungan. Makna ilah adalah sandaran. Makna ilah adalah harapan. Makna ilah adalah rasa kecintaan dalam hati manusia, ditolak, dibersihkan dari hati kita. Yang kita isi hanyalah illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Tidak ada yang kita gantungi kecuali Allah. Tidak ada yang kita minta kecuali Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Para jamaah yang mulia, kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan bahagia? Dan kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tentram? Dan kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tenang? Karena semua harapan dan semua gantungan manusia selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan fana, pasti akan mengalami goncangan. Ketika seseorang dalam hatinya berharap dan bergantung dengan harta bendanya, bahwa harta bendanya inilah yang akan membahagiakan dirinya, harta bendanya inilah yang akan menjayakan dirinya, mententeramkan dirinya. Kondisi yang seperti itu, kita tahu bahwa harta benda yang dimiliki manusia bisa tambah, bisa pula kurang, bahkan bisa hilang, bisa bangkrut. Ini suara apa? Kayak benar-benar mau datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah yang mulia, ya, orang bergantung dengan hartanya. Kalau hartanya akan menjadikan dia bahagia, harta itu fana. Sifat daripada dunia, termasuk harta ini bisa naik, bisa turun. Betul betul tak? Pilihan dari dua, Bapak Ibu yang mulia, harta itu. Harta bisa meninggalkan kita dengan hilang, bangkrut, kecurian, atau yang lain-lainnya. Atau kita yang meninggalkan harta dengan kematian. Maka ketika orang itu hatinya bergantung dengan harta, dia tidak akan bisa tentram. Bohong kalau dia bisa tentram. Omong kosong kalau dia bisa tenang. Kenapa? Karena hatinya, ketentramannya dia gadaikan terhadap besar dan kecilnya harta yang dia miliki. Padahal harta ini naik turun, harta ini fana. Ketika orang bergantung dengan dolar, dolar naik bahagia, dolar turun dia turun, dia sedih. Ya. Sangat labil dia punya hati. Ya, sangat labil dia punya hati. Ketika pasar naik dia bahagia, ketika pasar sepi dia sedih. Ya. Tidak akan bisa tepat hatinya. Demikian pula orang yang bergantung dengan kekuasaannya. Kekuasaan yang dimiliki oleh manusia berapa banyak, berapa lama, berapa kuat. Kekuasaan pun harus dipertahankan. Kadang-kadang bisa mempertahankan kekuasaannya biayanya besar. Dan demikian musuhnya banyak, maka hidupnya akan penuh dengan ketergantungan, hidupnya penuh dengan kegundahan, hidupnya penuh dengan kesusahan dan banyak berpikir yang dalam demi untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Demikian pula orang yang bergantung dengan jabatan sama saja. Demikian pula orang yang bergantung dengan ayahnya. Ayah kita bisa hidup, ayah kita bisa mati, ayah kita bisa sakit. Orang yang bergantung dengan sawahnya, sawah bisa panen, sawah tidak bisa panen. Walhasil semua gantungan
yang wujudnya apapun juga selain Allah itu fana, karena memang sifat dunia dan sifat makhluk itu adalah akan yazul, artinya bergerak, kadang tambah, kadang turun dan sebagainya. Sehingga hati kita akan labil. Maka para jamaah yang mulia, tolaklah semua hal itu selain Allah. La ilaha illallah. Hanya Allah yang menjadi gantungan. Karena Allah zat yang kuat, Allah zat yang maha perkasa, Allah kaya, tidak akan pernah miskin, Allah kuasa dan tidak pernah turun kekuasaannya, Allah hebat, ya, Allah maha pemberi, Allah maha penyayang, Allah yang paling perhatian dan paling cinta dengan kita. Para jamaah yang mulia, begitulah tenangnya orang yang punya kalimat la ilaha illallah. Begitu tenangnya adalah orang yang hatinya selalu bergantung dengan Allah. Tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa terombang-ambingkan dengan kondisi ini. Bapak Ibu yang mulia, semakin besar sandaran hati kita selain Allah, semakin besar pula, ya, semakin besar pula sumpah dan gundah dan kesedihan yang akan menimpa pada diri kita, dan semakin banyak pula suasana yang tidak nyaman di hati kita akan selalu menghantui diri kita. Semakin bersih hati kita, dari selain Allah, maka akan semakin tenang hati kita dalam hidup ini. Dan ini berlaku baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin, rakyat ataupun pejabat. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Hati inilah tempat kejayaan, hati inilah tempat kebahagiaan dan tempat ketentraman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dari itulah Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang yang dalam hatinya sandar kepada Allah, ya, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Dia tidak akan sedih kecuali hal-hal yang berhubungan merasa tidak mesranya dirinya kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, dia akan selalu hidup dalam keadaan nikmat karena dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang kedua. Masalah yang pertama, masalah yang kedua, jamaah yang mulia, semua makhluk-makhluk yang ada di alam semesta yang kita semuanya suka. Manusia ini suka harta, manusia suka rumah besar, manusia suka lihat pemandangan yang indah-indah, manusia suka mendapatkan udara yang nyaman, manusia suka mendapatkan pasangan yang dia sukai, yang cantik atau yang ganteng, suka manusiawi. Manusia suka mendapatkan jabatan, semua hal-hal yang sifatnya duniawi, yang wujudnya apa saja. Itu semuanya adalah makhluknya Allah. Benar apa tidak? Itu semua adalah ciptaannya Allah. Benar apa tidak? Semua ciptaan Allah yang wujudnya macam-macam tadi itu membuat kita suka, membuat kita nikmat. Pernahkah kita membayangkan kalau makhluknya Allah begitu nikmatnya dan begitu indahnya, begitu luar biasanya, bagaimana rasanya kalau orang dekat dengan sumber kenikmatan yang namanya Allah? Bagaimana rasanya orang yang berdampingan dan berkasih sayang yang luar biasa dengan Sang Pencipta segala kenikmatan yang ada di dunia dan di akhirat? Pernahkah kamu membayangkan seperti itu? Jamaah yang mulia, maka orang yang bisa dekat dengan Allah, orang itu tidak akan terperdaya apa saja yang ada di dunia. Orang yang bisa merasakan lezatnya munajat kepada Allah, orang yang bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, orang yang bisa merasakan lezatnya taqarruban
dekat dengan Allah, maka orang itu tidak akan terperdaya dan tidak akan lalai dan tidak akan bisa dibeli oleh apapun juga kenikmatan ya yang dirasakan oleh manusia di seluruh alam semesta. Ya bisa. Karena dia sudah merasakan puas dengan Allah Ta'ala. Dan kepuasan yang sesungguhnya bukan kepuasan yang semu dan kepuasan yang sementara. Ya, saya ajak berbicara kepada Anda semuanya hal seperti ini supaya kita semuanya berjalan menuju ke tempat kejayaan yang sesungguhnya ini. Supaya kalian semuanya bisa merasakan kenikmatan yang hakiki yang pernah dirasakan oleh para nabi dan para rasul, yang sering dirasakan oleh para wali dan kekasihnya Allah, yang sering dirasakan oleh orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Dan inilah resep kenikmatan dan kejayaan yang hakiki yang harus kita kejar, dan kamu akan mendapatkan kejayaan dan kenikmatan di dunia ini, di kubur nanti, di mahsyar, di titian sirat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inginkah kita, Bapak Ibu yang mulia, saudara sekalian, inginkah kita mendapatkan hati yang bahagia, tidak pernah sedih lagi? Bercita-citakah kita mendapatkan ketentraman, kenikmatan, dan selalu senyum diri kita dan tidak pernah menangis lagi? Inginkah kita hidup yang selalu tentram dan nyaman dalam hati kita dalam kondisi apapun, sehingga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita rasa sedih, rasa susah, rasa sumpah, rasa gundah, tapi diisi oleh Allah tenang, tentram, bahagia, senyum, nikmat, selamat baik dunia dan akhirat. Dan itu Allah berikan kepada orang di dunia ini, tidak mesti harus nanti di akhirat. Semakin hari semakin tambah umurnya, dan semakin tambah umurnya tapi kurang jatahnya di dunia. Artinya dekatnya menuju ke kubur, semakin nikmat hidupnya, semakin bahagia dia hidupnya. Kenapa? Karena semakin dekat dengan Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, pertemuan dan tidak terpisahkan dengan jasad, tidak terpisahkan dengan badan ini. Langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita kematian, dan Allah akan berikan kepada kita surga. Jadi semakin hari semakin nikmat hidup ini. Semakin hari semakin bahagia kita hidup. Maka kalau hari-hari kita semakin hari kita semakin sumpah, semakin hari kita semakin sedih, semakin hari semakin banyak problem, hati-hati loh. Hati-hati loh. Kita mungkin berada di rel yang salah. Ya, kita berada di rel yang salah. Saya ini dari Solo, kota Solo ini panas. Ya, ketika saya menuju ke Bandung atau menuju ke Sumedang atau menuju kepada tempat yang dingin, semakin dekat dengan tempat yang dingin, aliran angin atau kesejukan kota tersebut akan lebih dekat kepada saya dan saya akan merasakan kenikmatan. Tempat puncak di sini di mana? Di Lembang kan? Lembang. Ya. Lembang. Ketika orang mau ke Lembang, menuju ke Lembang, semakin dekat dengan Lembang, maka dia semakin kiriman angin sepoi-sepoi yang menerka tubuh itu, dia nikmati. Sudah enak ini sekarang, sudah dekat berarti. Ya betul tak? Semakin dekat semakin enak lagi, semakin dekat semakin enak lagi. Dan puncaknya nanti sampai di situ dia lihat pemandangan, dia melihat bunga-bunga, dia melihat, dan dia akan merasakan kesejukan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Demikianlah orang yang menuju kepada jalannya Allah. Semakin hidupnya semakin lama semakin nikmat, karena angin surga Allah kirimkan dia di dunia ini. Kenikmatan surga Allah kirimkan di dunia ini. Ya. Kebahagiaan surga Allah dikirimkan di dunia ini. Dan semakin dekat dengan kematiannya semakin bahagia. Dan puncak kenikmatannya ketika dia di dunia, ketika Israel ada di hadapannya. Puncak kenikmatannya di dunia, puncak paling klimaknya
ketika nyawanya dicabut oleh Israel. Puncak itu kenikmatan. Yang mana kebanyakan manusia saat itu adalah saat yang paling menakutkan. Saat itu adalah saat yang paling menyedihkan. Saat itulah adalah saat yang paling membuat jangan cerita tentang mati katanya. Saya sudah tidak mau mati lagi. Tapi hari raya bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, hari rayanya adalah saat dia mati menuju Allah, ketemu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena zat yang dia sujudi, yang dia rukui, yang dia munajati sekarang ini sudah berada di hadapannya. Dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan segera Allah tunaikan yang betul-betul ayanan, betul-betul kelihatan dari matanya, kenikmatan dalam kuburnya, di mahsyarnya, di titian siratnya, dan puncaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya nanti. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kenikmatan. Ya, itulah kenikmatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin." Kamu ini jangan merasa sedih, jangan merasa hina. Wala tahzanu, dan jangan merasa sedih kamu. Antumul a'launa. Kamu ini adalah orang-orang yang terhormat. Kamu adalah orang-orang yang mulia. In kuntum mu'minin. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Ini itu adalah harfu syarat. Jadi syaratnya kamu apabila kamu ini betul-betul beriman kepada Allah. Dan buktinya kamu ini adalah beriman kepada Allah, kamu adalah orang yang berakhlak tinggi. Buktinya kamu beriman kepada Allah adalah kamu adalah orang yang ahli ibadah. Buktinya kamu beriman kepada Allah, kamu adalah ahli amal. Kamu adalah ahlul amal dan suka amal soleh. Dan kamu adalah orang yang baik budinya, zahir dan batinnya. Itu bukti kamu beriman. Kuntum mu'minin. Ya. Wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Dan semulia-mulia dan sempurna-sempurna imannya seseorang adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka jadilah kita orang yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman kita, ya, untuk menyempurnakan iman kita. Para jamaah yang selalu difikirkan oleh orang-orang yang dia pandai dan dia orang yang memiliki akal yang besar dan dia memiliki hati yang suci. Orang yang selalu pikiran yang selalu dipikirkan oleh para nabi dan para rasul, yang selalu dipikirkan oleh para kekasih-kekasih Allah dan wali-wali Allah. Pikirannya hari-hari adalah bagaimana dia menyempurnakan amalannya untuk selalu dilihat oleh Allah dalam keridhaannya. Itu yang selalu terjadi dan itu yang selalu diusahakan. Sehingga fikirnya hanya satu, bagaimana Allah ridha, bagaimana Allah cinta, bagaimana dekat dengan Allah. Karena dia pikirannya satu itu saja, maka seluruh pikiran-pikiran yang lain diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Paham apa tidak ibu-ibu bapak-bapak? InsyaAllah. Pengen diselesaikan semua masalah kita oleh Allah. Semua orang yang punya masalah, tidak ada yang tidak punya masalah. Ada yang punya istri, masalah untuk ekonominya, masalah membesarkan anaknya, masalah ada orang yang sakit ya, masalah sakitnya, ada masalah di kantornya, ada masalah dengan temannya, dengan teman kantornya, dengan orang di atasnya, dan macam-macam hal orang punya masalah itu. Ya, untuk bisa selesaikan masalah itu, ya caranya gini. Lihatlah diri kita, ya, lihatlah diri kita, apa sih dalam hidup saya ini yang tidak diridai oleh Allah. Tinggalkan, dan apakah amal-amalan yang wajib terutama yang belum saya laksanakan untuk kita laksanakan dengan baik. Perbaiki diri kita. Kalau itu maksiat dijauhkan, kalau itu taat disempurnakan,
dan terus mendekat diri kepada Allah ke arah itu, semua masalah yang kita masalahkan, 1001 masalah tadi akan diselesaikan oleh Allah secara pasti dan cepat, dan tidak separuh-separuh yang saya katakan. Manusia ini seringnya ingin menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Oh, punya masalah, coba yang ini masalah ini, bikin masalah ini diselesaikan, dipikirkan terus, ini macam-macam dia. Kadang-kadang dia menyelesaikan masalahnya minta bantuan ke orang, minta bantuan ke sana, minta bantuan ke sini. Tapi dia tidak pernah menyelesaikan masalahnya kepada Allah. Tapi dia tidak pernah membereskan urusan dia kepada Allah. Maka dia tidak beres-beres. Jadi cara menyelesaikan masalah itu bereskan urusan kita, bereskan urusan kita kepada Allah. Maka semua urusan kita akan dibereskan oleh Allah. Percaya tidak? Percaya. Kalau Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika mentafsirkan ayat ini, ya, berbeda dengan apa yang sering ditafsirkan, yang sering kita dengar di Indonesia ini. Ya, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sering orang mengartikan ayat ini mengatakan ini, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Betul? Ya. Kalau Habib Umar tidak begitu. Ya, dan ini adalah tafsir isyarat, tafsirnya ahlillah, tafsirnya orang yang beriman kepada, yang yakin kepada Allah. Dan ini nanti dihubung dengan hadis-hadis Rasulullah dan dihubung dengan ayat-ayat yang lain. Maknanya dia mengatakan Innallaha la yughayyiru biqaumin. Saya mau tanya sekarang, fa'ilnya atau sang perubah yang punya kekuasaan merubah nasib kita, yang punya kekuasaan merubah kondisi diri kita atau satu bangsa atau satu kaum atau pribadi atau keluarga, siapa yang bisa merubah? Allah yang bisa merubah. La ilaha illallah. Karena Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang punya segala-galanya, dan Allah yang pemilik dan penguasa. Ya, Allah yang akan merubah. Fa'ilnya itu Allah, yang merubah itu adalah Allah. Amilnya adalah Allah, bukan kita, bukan manusia lain, bukan iblis, demikian juga bukan kondisi alam. Allah yang punya merubah. Dan Allah itu Innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu merubah dirinya yang dirubah. Bukan merubah dirinya itu, Pak. Sampai diri kita merubah kondisi yang Allah ridho. Rubahlah diri kita dalam kondisi yang Allah ridho dengan kita. Rubahlah diri kita dalam kondisi yang Allah sampai cinta dengan kita. Kalau kita ahli maksiat, tinggalkan maksiat. Kalau kita ini kurang dalam salat, kuatkan salat kita. Kalau kita ini kurang zikir, banyaklah zikir. Kalau kita ini selalu menjauhi Al-Quran, dekati Al-Quran. Kalau kita sekarang ini jauh dari sunnah Nabi, jangan ke sunnah Nabi. Ya. Tinggalkan hal-hal yang dosa. Lisan kita jangan dosa. Rubah diri kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita merubah diri kita. Anfusihim itu diri kita yang kita rubah. Karena diri kita dipasrahkan kepada diri kita masing-masing. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah dalam Quran, dalam hadis, dan diberi contoh Rasulullah dan guru-guru kita. Kemudian kita bisa membandingkan, melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik. Rubahlah diri kita sesuai
Al-Quran dibaca dengan benar, dipelajari, dimengerti, difahami, diamalkan. Nasibnya adab-adab dan sunnah Rasulullah. Makanlah dengan sunnah, minumlah dengan sunnah, masuk kamar mandi dengan sunnah, tidur dengan sunnah. Berakhlak baik dengan orang tua, berakhlak baik dengan tetangga, berakhlak baik dengan kawan, berakhlak baik dengan guru, berakhlak baik dengan fakir miskin, anak yatim. Ya, hak harta benda kita, kewajiban kepada harta benda kita untuk peduli kepada sesama. Jauhkan dari segala dosa lahir dan batin, iri, dengki, sombong, takabur, jauhkan riya, benci, permusuhan, suudzon. Jauhkan merasa ini, merasa itu. Jauhkan diri kita. Jadilah orang yang tawadhu, jadilah orang yang ridha terhadap apa yang Allah kehendaki. Walhasil, perbaiki lahiriah kita dan perhabagi batiniah kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Nanti Allah akan merubah kondisi kita. Paham atau tidak Bapak Ibu yang demikian juga orang yang menjadi pemimpin di satu negeri. Antum jadi Pak Lurah, atau antum jadi Pak Camat, atau antum jadi Pak Bupati atau Wali Kota, antum jadi menteri, memimpin dari satu departemen. Antum menjadi seorang presiden, menjadi memimpin satu negara. Kalau pengen negara kalian makmur, kalau kepengen negeri kalian ini tentrem, nikmat dan gemah limpah jinawi, keadaannya nikmat, bahagia, ya, tentram, hilang daripada segala bencana, musibah dan hancurnya dari kemiskinan dan menjadi orang makmur, hidup dalam nikmat. Apa caranya? Siapa yang berkuasa untuk menjadikan bumi ini bisa subur? Siapa yang berkuasa menurunkan air hujan itu tidak datangkan banjir? Siapa yang berkuasa bahwa angin ini akan mendatangkan penyerbukan, bukan menjadikan puting beliung yang akan menjadikan kehancuran? Siapa yang berkuasa bahwa sengatan matahari ini tidak akan membahayakan, tapi menjadikan panenan? Siapa yang punya kekuasaan bahwa seluruh alam semesta ini akan bersahabat dengan kita? Semuanya adalah Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Angin ini bahaya atau manfaat, turun hujan ini bahaya atau manfaat, air itu bahaya atau manfaat, bumi ini bahaya atau manfaat, gunung itu bahaya atau manfaat, api ini bahaya atau manfaat. Semua binatang di alam semesta, baik yang kecil, bakterikah, mikrobakah, atau yang besar-besar, bahaya atau manfaat, di bawah kekuasaannya Allah, di bawah genggamannya Allah. Terserah Allah mendatangkan manfaat atau bahaya, dan Allah akan mendatangkan manfaat bahaya. Ukurannya apa? Ukurannya perbuatannya manusia. Kalau manusia ini berbuat amal yang taat, membuat setoran-setoran yang baik kepada Allah Ta'ala, Masya Allah, dipimpin oleh seorang pemimpin, mendorong manusia taat kepada Allah, memakmurkan masjid Allah, mengangkat manusia untuk betul-betul memperhatikan Al-Quran, memperhatikan akhlak dan adab, betul-betul menindak orang-orang yang salah ketika mereka berbuat kecurangan, menarkobakah, miraskah, atau minum hal-hal yang buruk yang lain. Dia cegah dengan baik, dia tegakkan hukum dengan baik, dan didorong rakyatnya untuk taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga banyak manusia yang taat kepada Allah, maka rahmat Allah akan turunkan di negeri tersebut, sehingga semuanya akan manfaat. Tetapi apabila kebanyakan rakyat atau kebanyakan manusia ini justru membawa setoran-setoran yang buruk, kemaksiatan berada di mana-mana, pelanggaran terhadap hukum Allah di mana-mana, tidak ada dukungan manusia untuk taat kepada Allah, tidak ada perhatian dengan masjid, tidak ada perhatian dengan Quran, tidak ada perhatian dengan sunnah Rasul, tidak ada perhatian dengan taat, tidak perhatian dengan akhlak, tidak ada perhatian dengan amalan agama, tidak ada perhatian dengan ilmu-ilmu agama. Setorannya buruk.
maka Allah akan jadikan seluruh alam semesta ini musuh kepada bangsa itu dan akan menjadi musuh kepada negeri tersebut. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Apabila penduduk satu kaum, satu desa beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan kepada mereka barakatin minas sama. Di langit nanti ada barokah. Di langit nanti ada barokah. Apa? Turun hujan, hujan barokah. Turun rahmatnya Allah, kehendak Allah yang baik. Wal ardh, dan bumi ini akan ada barokah. Tanam-tanaman menjadi subur. Ia akan keluar daripada hal-hal yang manfaat kepada manusia. Bumi tidak akan jadi gempa, gunung tidak akan jadi gempa, angin tidak akan bisa menjadikan bahaya karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah rubah ini. Demikian pula secara pribadi, Bapak Ibu yang mulia. Demikian pula secara pribadi. Kalau pribadi kita, keluarga kita, ayah, wahai ibu, jadikanlah kamu punya rumah tangga ini rumah tangga yang diridai oleh Allah. Rumah tangga yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Bawa istri kalian untuk menjadi ahli tahajud. Bawa istri kalian untuk menjadi ahli Quran. Bawa istri kalian untuk menjadi ahli sunnah Rasul. Bawalah anak-anak kalian demikian pula. Hidupkan rumah tangga dalam suasana agama, suasana taat. Dan apabila ada perselisihan, jadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakimnya. Dan keputusan tertinggi adalah keputusan dan kehendak Allah dan Rasulnya, bukan hawa nafsu. Ya, maka Allah akan turunkan barakah dari langit dan bumi untuk keluarga itu. Faham apa tidak? Insyaallah. Allah akan turunkan barakah. Allah akan rubah. Allah akan rubah. Inna Allah la yughayyiru bi anfusihim biqaumin. Inna Allah la yughayyiru bi aqwamin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubahlah diri kamu kepada Allah. Bereskan urusan kamu dengan Allah, maka Allah akan membereskan daripada urusan kita. Dirubah semuanya. Karena Allah yang punya, karena Allah yang ngatur, karena Allah yang kuasa. Tapi kalau kita tidak pernah merubah diri kita, sholat kita tidak benar, zakat kita tidak benar, puasa kita tidak benar, akhlak kita tidak benar, Al-Quran tidak menjadi hal yang penting bagi diri kita. Jarang kita baca Quran, jarang lisan kita menyebut Allah dan Rasulnya, salawat kita jauhi, masjid kita jauhi. Mau hidup tentram, mau hidup bahagia, sumpah kita punya hidup, masalah kita punya hidup. Yang tidak jadi masalah jadi masalah, yang tidak jadi masalah jadi masalah. Karena itu janji Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling atas peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari apa yang Allah perintahkan, tidak mau turun daripada Allah, a'rada 'an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit. Kita seperti kita naik ke langit, sempit kita, nafas kita berat, sumpah kita, bingung kita. Bukan itu saja, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti aku akan mahsyarkan kamu dalam keadaan buta. Kamu nanti akan kumpulkan kami akan kumpulkan kalian di dalam mahsyar dalam keadaan buta. Qala rabbi lima khasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau mahsyarkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku di dunia ini bisa melihat. Kenapa sekarang ini aku dalam keadaan buta? Keluhan orang ketika berada di mahsyar, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu telah datang kepada kalian ayat-ayat aku, peringatan-peringatan aku kepada kalian, namun kalian telah melupakannya. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar dengan peringatan-peringatan itu. Wa kadzalika yaumut tunsa. Demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Kamu pun dilupakan karena kamu di dunia kamu lupa.
Jamaah yang diberikan Allah, cobalah resep ini ya difikirkan, diresapi dan dipraktekkan. Ya, istiqomah, sholat berjamaah 5 waktu. Istiqomah, jangan sholat wajib kecuali berjamaah. Artinya terus istiqomah sholat 5 waktu dengan berjamaah. Ya, cobalah amalan ini saja. Sholat 5 waktu berjamaah, satu. Yang kedua, ya, baca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Yang ketiga, kalau boleh nih, tahajud. Ya, sholat tahajud. Nangis sama Allah. Coba kamu istiqomahkan 40 hari tidak lepas. Kamu nanti rasakan hidup kamu. Nanti Allah akan bereskan semua masalah kita. Ya, semua yang jadi masalah. Apalagi itu menjadi kehidupan kita. Itulah hidup kita. Hari-hari, bukan 40 hari lagi ditambah lagi. Hari-hari kita tahajud. Hari-hari kita ngaji. Hari-hari kita salat berjamaah. Ditambah lagi hari-hari kita sedekah. Hari-hari kita salawat. Hari-hari kita istighfar. Hari-hari kita baca la ilaha illallah. Hari-hari kita berzikir kepada Allah dengan baik. Terus seperti itu, oh masya Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah bukakan kepada kalian barakah. Apa saja yang kamu kehendaki, Allah kasih kepada kamu. Karena dunia ini di bawah kekuasaan Allah. Ditundukkan, Allah tundukkan dunia di bawah telapak kaki kita. Semuanya karena kamu adalah kekasihnya Allah. Ya, karena kamu adalah orang yang dicintai Allah. Ini cara membereskan masalah. Ya, cara membereskan masalah. Insyaallah semuanya siap. Praktekkan ya. Insyaallah. Ya. Ada orang ya datang kepada saya punya masalah. Punya masalah. Dalam bisnisnya dia dituduh menipu satu merek dalam dagangnya. Padahal dia mengimpor barang-barang dari luar negeri, pesanan dengan jumlah yang sangat besar. Setelah sampai kepada pelanggannya, ternyata dianggap itu palsu, sehingga dia tertuduh bahwa dia telah memalsukan itu. Bukan saja dikembalikan, tapi dia dituduh menjadi orang yang memalsukan barang. Maka diperkarakan. Orang itu. Nangis di hadapan saya. Saya bilang sama dia, kamu jangan bingung. Semua orang yang memperkarakan kamu ini di bawah kekuasaannya Allah. Dengan semua problematika yang kamu hadapi ini, dia takut perusahaannya disegel karena dia dituduh memalsukan. Dia akan takut, bukan itu saja, kekayaannya akan dirampas juga karena dia akan mendapatkan tuntutan dari perusahaan tersebut. Ya, dituntut dengan jumlah yang besar. Jadi sudah panik ya, sudah masuk penjara, kekayaannya habis dan dicabut semua perizinannya. Sudah kiamat ya. Saya bilang, kamu kan punya Allah dan semua di bawah kekuasaan Allah. Ya gimana caranya? Kamu punya masalah seperti ini, pasti kamu ini punya dosa. Kamu pasti punya berbuat hidup kamu ini ada sesuatu pelanggaran besar. Saya tidak tahu, tapi kamu yang tahu dirimu sendiri. Ya, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Mandi tobat kamu. Mandi tobat. Istighfar yang banyak. Kemudian juga supaya rahmat Allah turun kepada kamu, kamu harus berbaik-baik dengan hamba-hamba Allah, fakir miskin, anak yatim, ya, terutama famili kamu. Keluarkan dong beras yang banyak, sebanyak mungkin yang kamu ikhlas, terserah. Yang penting kamu ikhlas. Ikhlas kamu 1 kilo, 1 kilo. Ikhlas kamu 1 ton, 1 ton. Ikhlas kamu 10 ton, 10 ton. Bagikan itu beras. Terus
Allah ini punya rumah di bumi ini namanya masjid. Datangi itu rumahnya. Datangi itu rumahnya Allah. Iktikaf di masjid. Dan kamu lapor semua masalah kamu kepada Allah. Sebelum lapor, sebut Allah yang banyak. Astagfirullahaladzim. Sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar yang banyak. Hamdalah yang banyak. Baca la ilaha haula wala quwwata illa billahil azim yang banyak. Kemudian sebutlah kekasihnya Allah yang banyak. Karena kalau kamu menyebut kekasihnya, Allah pun cinta kepada orang yang menyebut kekasihnya. Maka salawat kepada Rasulullah yang banyak. Iktikaf di masjid, puasa, matikan HP. Ngomong sama orang itu, sama istri kamu, saya akan iktikaf di masjid 3 hari. Full puasa, malamnya tahajud, nangis 3 hari. Wah, gimana nanti kerjaan saya? Kerjaan saya kamu kan masalah. Kalau kamu lari kepada kerjaan, itu tambah masalah nanti. Sekarang yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Tinggalkan kerjaan kamu, tinggalkan dunia ini, datang ke Allah, rumahnya. Siap ibu, saya akan jalankan. Akhirnya dia datang ke masjid. Nah, dia iktikaf, setelah 3 hari selesai, ya, dia pulang. Beberapa hari, kira-kira 10 hari atau 1 minggu setelah kejadian itu dia datang ke rumah saya. Semua masalah saya beres. Semua masalah saya beres. Kenapa kok bisa beres? Kok gimana jalannya? Ya Allah merubah hati orang-orang itu. Akhirnya tidak jadi nuntut. Saya datangi, mereka bisa memahami semuanya. Saya datangi bisa memahami dan bisa dibereskan semuanya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Sampai ini beberapa hari yang lalu saya ketemu sama orangnya dalam keadaan bahagia, senyum dan jalan kerjaannya lagi dengan baik. Para jamaah yang mulia, begitulah menyelesaikan masalah. Jadi orang itu punya masalah karena hubungannya dengan kepada Allah tidak beres. Jadi bereskan hubungan kita kepada Allah dengan cara yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bereskan juga hubungan kita kepada Allah. Jadi di dalam Islam ini akan bisa menyelesaikan semua problem kita. Ada 4 amalan. Ya, ada 4 amalan saya ijazahkan kepada kamu semuanya. Zikir yang pertama. Ada 4 zikir yang pokok yang kamu harus bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian amalkan tiap-tiap hari. Minimal, zikir minimal. Ya, zikir minimal yang pertama. Harus setiap hari membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tiap hari baca istighfar. Kalau bisa ya 100 kali pada waktu pagi hari mengistighfari dosa-dosa kita ketika di malam hari. Kemudian 100 kali waktu habis salat asar mengistighfari dosa-dosa kita habis salat subuh sampai sore. 100 istighfar minimal. Ya, karena rezeki datang itu tertutup dengan dosa, akhirnya tidak jadi. Rahmat Allah itu datang karena tertutup dengan dosa, sehingga tidak jadi datang rahmat. Maka beristighfarlah yang banyak supaya jalannya rahmat itu terbuka. Semakin banyak istighfar, semakin terbuka. Kemudian yang kedua, ya, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak-banyaknya. Kalau bisa membacanya Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Karena itu adalah ucapan hamd yang paling bagus. Kenapa kita harus bilang Alhamdulillahirabbil alamin? Karena Allah itu akan menambah nikmat kepada kita, tetapi harus ada justifikasinya. Apa justifikasinya? Justifikasinya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Yang dulu-dulu saja kamu tidak syukuri, kok mau nambah, minta tambah, tidak bisa. Tapi kalau kamu bersyukur, tidak usah minta, dikasih. Kalau kamu bersyukur, tidak minta saja dikasih, apalagi minta. Maka minimal dari rasa syukur, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mengingat-ingat nikmatnya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau kasih aku kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah,
sebanyak-banyaknya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan, hambaku sudah bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Ya, aku akan tambahin. Tidak dikasih, Allah akan tidak usah minta, Allah akan kasih. Karena janji Allah pasti. La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid dan nun taukid terkira. Janji pasti aku akan tambah. Yang ketiga, salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salawat kepada Rasulullah. Karena salawat kepada Rasulullah ini kunci untuk membuka kenikmatan, kunci untuk membuka rahmat Allah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wasallam. Miftahi babi rahmatillah, kunci pembuka rahmatnya Allah itu salawat. Rasulullah itu kunci pembuka rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu apa? Rezeki, rahmatnya Allah, tentram, nikmat, sehat, bahagia dunia akhirat, masuk surga dengan rahmatnya Allah, bebas dari api neraka dengan rahmatnya Allah. Maka rahmatnya Allah turun bagi banyak orang yang membaca salawat. Ya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Dan salawat dari Allah itu artinya apa? As-salah minallah hiya rahmah minallah maqrunatan bitarjih atau bitakrim. Jadi rahmat dari Allah yang dibarengan dengan kemuliaan. Jadi semakin banyak kita salawat, semakin banyak kita mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang berdoa tidak diawali dengan salawat ditolak oleh Allah. Walaupun kita doanya di mustajab, seperti mustajab, tidak salawat, tidak diterima. Kenapa? Kita berada di depan gudang berlian dan gudang dolar banyak. Suruh ngambil, tapi tidak bawa kunci kita. Bisa kebuka tak? Cuman cukup kita lihat saja. Oh, ada berliannya tadi. Oh, ada juru di dalam, kita tidak bisa buka. Bawa salawat, gudang itu bisa kebuka. Maka semakin banyak orang baca salawat, maka semakin banyak nanti Allah akan turunkan rahmat kepada orang itu. Banyaklah salawat kepada Rasulullah. Ya, terus baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong dan takabur. Kalau nanti rezeki datang banyak, Allah berikan kepada kita hal-hal yang dihajat-hajatkan, kita tidak merasa bahwa diri kita mampu, diri kita bisa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa. Kemudian kalau antum nanti di balik rahmat Allah, banyak orang yang hasud, banyak yang iri dan dengki dengan kamu, maka dengan la haula wala quwwata illa billah itu bisa menolak itu semuanya. Ya. Kemudian jika punya masalah, datanglah ke masjidnya Allah. Bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Karena dengan sedekah tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik yang paling baik apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Batashtu, aku telah meneliti, ya, afdhalus shadaqah, semua sedekah-sedekah yang paling bagus itu apa?" Syekh Abdul Qadir Jailani meneliti. Ya, kemudian mengatakan, "Fawajadtu anna afdhalus shadaqah it'amu ta'am." Maka aku dapatkan ternyata sebaik-baik dari sedekah memberi makan kepada orang. Ya, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik amal saleh itu memberi makan kepada orang. Sedekah makanan. Bapak Ibu yang mulia, ada orang mati, kalau kamu bisa ngomong sama orang mati, sekarat. Atau kita bisa bicara kepada alam kubur. Ya. Kemudian dia bisa diberi kesempatan untuk pertama kali untuk diberi kesempatan untuk bisa hidup lagi, atau orang yang hampir mati, orang yang mati ini bisa punya kesempatan untuk beramal. Saya mau tanya, kira-kira amal yang pertama kali dia akan berbuat apa? So ada orang mati,
bangkit lagi. Ya, kemudian dia kan tahu amal. Ternyata di sana manfaatnya sholat, manfaatnya puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ya, macam-macam dia tahu manfaatnya itu. Kira-kira yang pertama kali dia menjadi prioritas utama yang dia amalkan apa? Sedekah. Ternyata dia tahu bahwa sedekah inilah amalan yang paling bisa cepat menyelesaikan masalah di kuburan. Paling cepat bisa menyelesaikan masalah nanti di mahsyar. Paling cepat menyelesaikan masalah daripada masalah di alam akhirat. Sehingga ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi orang yang mati ini ketika dia tahu ketika nyawanya ini sudah berada di tenggorokan, maka orang itu sudah bukan menjadi alam dunia, sudah bukan orang duniawi lagi. Dia sudah di orang akhirat. Sudah terbuka hijabnya. Ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, yaumul ghargharah namanya. Hari sekarang akan terbuka hijab. Kalau dia calon neraka, maka dia melihat neraka. Kalau dia calon surga, dia melihat surga. Dan dia tahu amal soleh bahwa akan mengangkat derajatnya, dan dia tahu bahwa amal dosa menjadikan dia hina dan tersiksa. Laula akhartani rabbi, dia teriak rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, undurkan ajalku sebentar saja. Minta diundurkan, jangan mati sekarang ya Allah, undurkan ajalku sebentar saja. Apa yang pertama kali dia akan berbuat? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah. Pertama dia ngomong fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, baru setelah itu menjadi amal yang berbuat amal yang saleh. Jadi dari ayat ini para jamaah mulia, sedekah ya, sedekah itu akan menyelesaikan masalah. Sedekah itu akan menurunkan rahmat. Maka dulu Wali Songo, enggak tahu ini kalau di Jawa Barat, saya rasa sama dengan Jawa Tengah. Ya, seperti di daerah saya Solo, ya, di Jawa Tengah, Wali Songo kan sama saja. Kalau punya hajat, orang Jawa itu kalau punya hajat, mau nikahkan anak, mau mengkhitankan anak, mau musafir, mau bangun rumah, mereka bikin namanya selamatan, kondangan, sedekahan. Ya, dia bikin nasi, ya ada macam-macam apa namanya, ada macam-macam sayur-sayuran, ada ayamnya, ada telurnya, dipotong-potong, kemudian dimasukkan di satu tempat, dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya, dan diundang kadang-kadang tetangganya. Situ makan bersama-sama, boleh pulang dapat berkatan lagi, dapat apa? Dapat tempat, dapat berkat apa? Sama. Dapat Berkat. Sama? Berkat. Tumpengan ya. Kalau punya hajat itu bukan amalan Hindu, itu amalannya para wali. Karena wali Allah itu ada tahu dalam Quran. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kira-kira paling berbuat baik itu apa? Memberi makan kepada orang, tetangganya datang, setelah datang dikasih makan, pulang dikasih berkat lagi. Baik apa enggak itu? Kalau zaman dulu ini, ketika makanan itu susah, ya ekonomi zaman dulu tidak seperti sekarang. Orang desa-desa itu kenal makan daging itu ketika dapat berkatan itu. Ya, ada telur, ada daging, ada ayam, macam-macam itu. Dulu ya, kira-kira 40 tahun yang lalu, mungkin jarang makan daging, kecuali dapat berkatan. Maka ketika bapaknya mau berkatan itu, bawa beseknya,
Bawa apa tuh? Cangkedong. Cangkedong itu anak-anaknya semuanya ngumpul, betul tak? Betul. Wah, dibagi-bagi. Semua pada senang dengan dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi. Semuanya senang, satu kampung itu senang karena dapat cangkedong itu. Dapat berkertas ini. Semua senang ya, betul apa enggak? Ayahnya senang, ibunya senang, anak-anaknya senang. Ya sampai kucingnya ikut senang. Sisa-sisa ayamnya itu juga senang. Kecuali orang yang bakhil. Kenapa? Sak tulang-tulangnya juga dimakan. Sehingga kucingnya tidak dapat bagian. Kasihan kucingnya. Para jamaah yang mulia, sehingga karena membuat senang satu kampung, maka rahmat Allah turun. Hajat orang itu dikabulkan oleh Allah Taala. Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Abu Ta'am kata apa namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bukan bid'ah. Kalau ada orang yang itu adalah bid'ah, belum ngaji orang, belum tahu ngajinya bukan. Itu para jamaah yang mulia. Sedekah ya Allah, Rasulullah bersabda, hasinu amwalukum bizakat, daru mardakum bisadaqah. Jagalah, bentengilah harta benda kalian ini dengan zakat. Jadi kalau kepingin harta kalian ini terus bertambah, zakat itu dalam bahasa Arab ya, sinonim ataupun arti dari zakat itu namanya numu wa tadbir wal barakah. An-numu itu tumbuh. Artinya setiap orang berbuat zakat hartanya akan tumbuh. Wa tadhir, setiap orang berbuat zakat akan mensucikan harta benda. Wal ziyadah wal barakah, akan mendapatkan tambah dari hartanya dan barakah hartanya. Dari kalimat zakat itu sendiri lugawinya adalah numu wa tadhir wa ziyadah wal barakah. Lihat tuh di kitab-kitab fikih. Nah, itu zakat. Jadi kalau orang zakat pasti akan dijaga hartanya oleh Allah. Dulu saya punya kakek di Hadramaut. Ya, saya itu namanya Soleh. Ayah saya namanya Muhammad. Kakek saya namanya Yusuf. Buyut saya namanya Agil. Ya, Agil bin Hasan. Namanya Habib Agil bin Hasan. Habib Agil bin Hasan ini ya di Seoul sana di Hadramaut. Kemarin saya datang ke Hadramaut ziarah sama beliau di Seoul. Ada kubah di situ. Habib Agil bin Hasan pernah diceritakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar. Ya, beliau ini impor gula dari India untuk dijual di Hadramaut. Ya, beberapa kapal ambil gula dari India dijual di Hadramaut. Satu ketika, ya, beliau waktunya mengimpor itu gula, beliau dapat dalam bahasa Arab namanya barqiyah. Kalau zaman kita dulu namanya telegram. Dapat telegram dari India menuju ke Mukalla, dari Mukalla dibawa ke Seoul, yang menunjukkan bahwa Habib Agil bin Hasan Al-Jufri bahwa kapal yang memuat gula Habib namanya ini, nomornya sekian dan insya Allah akan sampai sekian. Ada telegram dibawa ke Seoul, diterima oleh Habib Agil. Oh ya, beres. Kira-kira 4 atau 5 hari dapat telegram lagi. Yang mana telegram itu mengasih kabar bahwa kapal yang beliau menumpangi dari gulanya dari tenggelam. Telegram itu menunjukkan gitu. Nomor kapal, nama kapal memuat ini dan itu tenggelam. Sampaikan ke Habib Agil, tulis, ini ada telegram susulan setelah 4 hari. Apa itu susulannya? Kapal yang memuat gulanya Habib tenggelam. Maka beliau mengatakan, Sukar Agil Mayagra. Saya punya kapal yang saya punya gula tidak akan tenggelam. Habib jangan gila, ini kapal bilang tenggelam, Habib bilang tak tenggelam. Tidak, saya punya gula selamat.
saya punya gula tidak akan tenggelam. Ya terserah kalau Habib punya yakin seperti itu. Ya sudah, pulang pergi saja. Saya punya gula tidak akan tenggelam. Walaupun itu kapal nggak akan tenggelam, selamat akan sampai ini. Subhanallah, setelah beberapa waktu gula itu selamat sampai di Bukalah dan dikirim di Seoul dalam keadaan selamat, tidak kurang 1 kilo pun, tidak tenggelam. Ya, akhirnya kurir itu mengatakan, subhanallah, Beb, kok bisa punya gula selamat tidak tenggelam? Apa yang menjadi keyakinan Habib kok bisa selamat itu? Beliau mengatakan, aku ini zakatku benar, dan aku tahu bahwa aku setiap kali mendapatkan keuntungan bukan untuk keluargaku saja. Aku selalu sedekah miliknya bagi miskin, anak yatim, sananya bagi-bagi ke janda-janda. Jadi tidak mungkin saya punya gula ini hancur tenggelam, tidak mungkin. Mesti diselamatkan oleh Allah karena zakatku benar dan sedekahku benar. Nah itu ahli yakin namanya. Ternyata gimana ceritanya kok bisa selamat itu? Ceritanya itu, jadi kapal yang memuat gulanya beliau ketika sudah berjalan beberapa menit oleh Syah Bandar yang ada di situ mengatakan ini kapal tidak boleh untuk melanjutkan perjalanan karena muatannya terlalu berat, harus dikurangi muatannya. Kembali ke kapal diperintahkan untuk kembali, dikeluarkan apa-namanya hal-hal yang memberatkan, dan yang dikeluarkan adalah gulanya Habib Aqil bin Hasan saja. Gula sekian ton itu dikeluarkan, akhirnya jalan ke kapal. Gulanya selamat semua. Kapal itu tengah-tengah jalan tenggelam. Dan gulanya dimuat kapal yang lain, itu kan yang selamat. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa mengobati penyakit. Jadi kalau kita ada sakit, sedekah, nanti tambah umur kita. Dan insyaallah akan sembuh. Ya, Allahumma amin. Para jamaah yang mulia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya Allah. Akan bisa memberikan kepada kita masukan-masukan untuk bisa mengarungi tata kehidupan kita di dunia ini sampai nanti di akhirat, selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Irhamna walidina wa jami'il muslimin wa farrij 'anna wal muslimina ya rabbal alamin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan amin. Warzuqna halalan da'iman wasi'an wa ilman nafi'an wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan inda al-hisab wa amanan min al-adab wa nasiban fil jannah warzuqna nadhara ila wajhika karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, semoga semua yang hadir ini dan semua yang mendengarkan ucapan ini Engkau beri keselamatan dan kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, semoga saudara-saudara saya yang hadir ini, ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang Kau cintai. Jadikan hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan hamba-hamba-Mu yang kuat imannya dan kuat yakinnya. Berikan kejayaan dan kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Ya Allah, semua saudara-saudara saya yang hadir ini, ya Allah, jika mereka ada punya masalah dalam hidupnya, selesaikan semua masalahnya, ya Allah. Selesaikan semua masalah dan problematika dalam hidupnya. Jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Semua yang hadir ini jika punya hajat, kabulkan semua hajat-hajatnya. Malam ini adalah malam Lailatul Arafah, dan malam ini adalah malam mustajabah, ya Allah. Dengan berkat Rasulmu, ya Allah, dan para wali-wali dan kekasihmu, dan asrul layali bidil hijjah, ya Allah, layali mubarakah,
ليلا يلالي مستجابة عندك يا رب العالمين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu adalah orang-orang yang banyak dosa dan kesalahan ya Allah. Rahmat-Mu ya Allah luas ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang lahir maupun dosa yang batin ya Allah. Jagalah mata kami dari maksiat, jagalah lisan kami dari maksiat, jagalah tangan kami dari maksiat, jagalah telinga kami dari maksiat, jagalah kaki kami dari maksiat, jagalah perut kami dari maksiat, jagalah ya Allah hati kami dari maksiat, jagalah seluruh tubuh kami dari ujung rambut kami sampai kaki kami dari maksiat. Ya Allah, bawalah seluruh tubuh kami dan lahir dan batin kami dalam taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam tahajud, istiqamahkan kami dalam membaca Al-Quran, istiqamahkan kami Allah dalam mengamalkan sunnah Rasul-Mu, istiqamahkan kami Allah dalam akhlakul karimah, istiqamahkan kami Allah dalam berzikir, istiqamahkan kami Allah dalam munajat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami kelezatan salat, berikan kami kelezatan dalam berzikir, berikan kami kelezatan dalam membaca Quran, berikan kami kelezatan dalam salawat, berikan kami kelezatan dalam salat berjamaah, berikan kami kelezatan dalam melaksanakan segala macam ibadah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ibu bapa kami ya Allah yang masih hidup panjangkan usianya dalam taat kepada-Mu. Berilah kemurahan rezekinya ya Allah, sehat afiat dari jasmani dan rohaninya. Ibu bapa kami dan guru-guru kami ya Allah yang masih hidup, mudahkanlah semua urusannya, kabulkan semua hajat-hajatnya. Kiai Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir yang sekarang dalam melaksanakan ibadah haji dan jamaah semua dari Jawa Barat, berikan keselamatan dalam hajinya ya Allah. Jadikan haji mereka haji yang mabrur, berikan mereka kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji dan seluruh jamaah yang ada di seluruh penjuru dunia, dan barakah dari haji mereka mengalir kepada kita semuanya ya Allah, sehingga kita semuanya insyaallah mendapatkan barakah Arafah, mendapatkan barakah Mina, mendapatkan barakah dalam jamarat, berikan barakah dalam tawaf, mendapatkan barakah dalam sa'i, berikan barakah dari semua manasik yang mereka jalankan ya Rabbal Alamin. Dan semua yang haji ini yang belum haji ya Allah, izinkan mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Panggil mereka semua dan keturunannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, sebentar lagi ya Allah besok adalah hari Arafah. Berikan kami semuanya ya Allah ma'rifah kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Berikan kami kelezatan dalam berzikir kepada-Mu ya Allah. Dan dari hari raya nanti jadikan ya Allah hari raya yang paling barakah untuk kami, barakah untuk kaum muslimin, dan selesaikan semua permasalahan muslimin di seluruh penjuru dunia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, orang-orang yang hadir ini jika punya hutang, bayarkan semua hutang kami. Orang yang hadir ini jika punya masalah dalam ekonominya, selesaikan masalahnya. Semua orang-orang yang Allah yang hadir ini ya Rabbal Alamin, yang mereka punya masalah dalam kesehatannya, sembuhkan semua penyakit-penyakit. Yang ada di rumah sana yang sakit, sembuhkanlah penyakit-penyakitnya. Kalau mereka belum punya jodoh, datangkan jodohnya, jodoh yang saleh dan salehah. Yang sudah punya jodoh ya Allah, berikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang sudah punya keturunan, jadikan keturunannya orang alim, jadikan keturunan ulama, jadikan keturunannya nujaba, jadikan keturunan hafazul Quran, jadikan keturunannya mahbubin, jadikan keturunan muhibbin, mar'iyin, makdurin, mahfudin ya Rabbal Alamin. Jadikan keturunan ya Allah qurratul a'yun sayyidil mursalin wa asrafus salihin. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Rabbal Alamin. Tolonglah semua bala dan musibah. Dan orang-orang tua kami yang sudah wafat dan guru-guru kami yang sudah wafat ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya. Jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga, jangan jadikan kuburnya sebagai lubang api neraka. Luaskanlah kuburannya seluas mata memandang ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Angkat derajat ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, angkat derajat ibu bapa kami ya Allah. Bantulah mereka sebagaimana mereka membantu kami setelah kami waktu kita bayi. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah. Berikan kuburannya ya Allah terang benderang ya Allah. Ya Allah, dan kumpulkan arwahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
arwahnya para awliya salihin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, jagalah diri kami semuanya dalam taat sampai mati kami. Jaga kami dalam Islam dan dalam la ilaha illallah sampai mati kami, dan matikan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balal wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Amin amin ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim alaina innaka antal wahhab. Wa nas'aluka ya Allah wa man qama li hadzal majlis fi jami'il badr ya Allah Ustaz Hariri wa Syekh Mutin wa jami'il a'wan man qama li hadzal majlis yu'ti sihha wal afiyah tamam zakat kathiran mubarakan manfaatan fi dunya wal akhirah. Ya Allah tul umur bi ta'atillah wa insyaallah yakunu murqatan ayyu sallallahu alaihi wasallam yanfa'ana an umur usulina wa jami'il asatidah jamu syarafika kamihan wal afrad wa sallallahu waslih lana sya'nana qul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.